Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Ku tak dapat balas kebaikan-Mu di hidupku. Ku tak dapat membalas kebaikan-Mu di hidupku, Yesus. Kau teramat baik bagiku, teramat baik bagi hidupku. Ku tak dapat balas kebaikan-Mu selain ku menyembah, selain ku bernyanyi bagi Engkau, Tuhan, selain ku bermazmur bagi-Mu, Yesus, Tuhan. Haleluya. Kau jadikanku berharga di mata-Mu, Tuhan, di mata-Mu, Yesus. Kau
jadikanku bagai alatmu yang berguna, Yesus. Ku berterima kasih dan ku bersyukur padamu sampai selamanya, Kau jadikanku berharga di matamu, Yesus. Tak dapat ku membalas kebaikanmu di hidupku yang begitu besar, yang begitu besar, yang begitu banyak. Selain ku memuji, selain ku bernyanyi, selain ku menyembah Engkau, hanya ini yang dapat ku persembahkan kepadamu, Yesus. Yesus, bangun rumahmu dalam hatiku, bangun rumahmu dalam hatiku, jadi tempat kemuliaan-Mu, jadi tempat kemuliaan-Mu. Oh, Yesus. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita bersukacita dalam suasana Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana Allah yang berkuasa dan Allah yang penuh kasih itu sudah datang ke dunia, lahir sebagai manusia untuk
menyelamatkan kita. Mari kita lihat beritanya ini di dalam Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pada saat Yesus lahir di Betlehem, ada suatu peristiwa yang bisa kita kategorikan sebagai supranatural, yaitu peristiwa yang dialami oleh para gembala yang sedang menjaga kawanan gembalaannya di padang. Memang kalau kita lihat Betlehem, itu di sekelilingnya itu ada banyak lahan yang luas, dan relatif daerah itu cukup subur karena cukup tinggi pegunungan, ya. Dan domba-domba itu tentunya tidak akan sulit untuk mendapatkan makanan atau rumput di sana. Nah, suatu ketika pada saat gembala-gembala ini sedang menjaga kawanan ternak mereka, pada waktu malam, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan mendatangi mereka dan menyampaikan berita gembira, tapi sebelumnya didahului oleh keterkejutan dan ketakutan. Karena mereka mungkin belum pernah mengalami suatu fenomena seperti ini. Tiba-tiba saja muncul malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita itu kepada mereka. Saudara sekalian, para gembala ini adalah lapisan paling bawah dari masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang relatif kurang mampu. Mereka hanya taunya bekerja, menjaga ternak, dan sebagainya. Mereka bukan orang yang berdagang, berusaha,
dan sebagainya. Mereka cuma menjadi penjaga ternak dengan upah yang ya minimal tentunya dibanding dengan yang lain-lain. Tetapi kita lihat Tuhan tidak membeda-bedakan. Mengapa di sini pertanyaannya adalah kok Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjumpai para gembala? Mengapa demikian? Apalagi para gembala ini bukan orang yang ya mempunyai orientasi atau mindset, orientasi berpikir yang mungkin agak canggih, agak advance mungkin ya. Seperti kalau seorang pedagang, pengusaha itu harus mempunyai mindset atau cara berpikir yang betul-betul strategis ya dan sebagainya. Para gembala ini cara berpikirnya cuma sederhana. Mereka taunya cuma menjaga ternak dapat upah. That's it, hanya itu. Dan ketika malaikat ini memberitahu di dalam ayat yang ke-11 itu, mulai ayat yang ke-10b sebetulnya, aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya oke, kesukaan untuk seluruh bangsa. Tetapi lebih detail dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sudah sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang spesifik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala ini mungkin mereka terkejut. Wah, apa maksudnya ini ya? Juru selamat. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu mengungkapkan bahwa hari ini telah lahir bagimu Yeshua, Yesus, artinya Savior atau penyelamat, yaitu Kristus, the Anointed One, Christos. Di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Masiah, yang diurapi. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat, Masiah, Mesias, yaitu Tuhan di kota Daud. Nah, mungkin term ini, istilah ini cukup menarik. Penyelamat, kan tadi itu kabar gembira, dan ini sekarang Mesias. Tapi sebetulnya bagi para gembala itu urusan ini sebetulnya bukan urusan mereka. Ini lebih ke arah urusan para imam, ahli-ahli Torah dan seterusnya. Dan lebih detail lagi, dalam ayat 12 dikatakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, kok di dalam palungan? Masiah yang diurapi, penyelamat, kok di dalam palungan? Nah, sebetulnya sepertinya berita ini kok disampaikan ke kelompok yang mungkin tidak relevan sepertinya. Lain kalau itu disampaikan ke suatu kelompok yang di sinagog misalnya, mereka yang
belajar Torah, dan seterusnya. Nah, itu mungkin lebih ini, atau kelompok politik misalnya pada masa itu. Ini para gembala. Tetapi yang kita lihat respon mereka. Mereka tidak peduli apapun, siapa mereka dan sebagainya. Pokoknya mereka meresponi. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Mereka katakan, mari kita berangkat ke Bethlehem. Yang tidak jauh dari situ tentunya. Karena mereka ini sebetulnya di Bethlehem, hanya saja di pinggiran Bethlehem, ya paling cuma beberapa menit ya perjalanan ke tempat di mana bayi Yesus ini diletakkan di sana. Mereka meresponi dengan antusias. Dan kemudian mereka berjumpa benar seperti apa yang sudah diberitakan oleh para malaikat tadi. Dan mereka berjumpa dengan Maria, menceritakan semuanya. Juga berjumpa dengan Yusuf. Dan mereka juga menceritakan bagaimana bala tentara surgawi menaikkan pujian, memuji Allah, dan seterusnya. Nah, yang kita lihat adalah setelah itu mereka kembali dan dikatakan dalam ayat 20, sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, mereka bersukacita, memuji Allah, memuliakan Allah, ya, karena sudah menemukan apa yang seperti dikatakan para malaikat tadi. Saudara sekalian, di sini kita lihat kelanjutan dari para gembala ini. Tidak ada catatan apa-apa di sini. Bagaimana mereka dan seterusnya. Kita lihat bayi Yesus kemudian bertumbuh. Adakah mereka juga ikut di dalam kerumunan orang banyak ketika mendengar pengajaran Yesus 30 sekian tahun kemudian? Ataukah mereka juga sudah pada meninggal? Kemungkinan besar mereka masih bisa menyaksikan apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus berikutnya. Tapi di sini yang kita lihat adalah respon. Saudara sekalian, dalam banyak hal respons orang Kristen itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang pokoknya harus relevan, pokoknya harus masuk akal, baru saya percaya, dan seterusnya. Padahal para gembala ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Buktinya setelah mereka pulang ya sudah, mereka cuma terima berita. Paling banter mereka akan bercerita kepada teman-temannya. Aku sudah melihat yang tadi diberitakan malaikat juru selamat dan gini. Ada di kota Daud sana. Dan seterusnya. Paling banter cuma seperti itu. Dan mungkin mereka tidak akan membuat suatu move tertentu. Ayo kita bikin gerakan, organisasi atau apa. Enggak. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan tidak butuh action yang aneh-aneh dari kita.
Oke Tuhan, nanti saya akan menggalang panitia ini, itu, dan seterusnya. Itu tidak salah. Tetapi yang utama itu adalah percaya dan mengucap syukur. Seperti gembala-gembala ini. Mereka cuma tahu mengucap syukur saja. Mereka percaya. Itu terwujud dari kedatangan mereka ke Betlehem. Dan setelah itu mereka bersyukur, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan sebagainya. Dan mereka tetap jadi gembala. Bukannya setelah ketemu dengan bayi Yesus, ternyata mereka kemudian jadi pengusaha. Atau mereka kemudian punya deposito di bank dan seterusnya. Enggak, mereka tetap gembala. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa di dalam Yesus, respon kita itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh apapun. Respon kita cuma, ya Tuhan, aku percaya dan aku bersyukur kepadamu. Setiap firman yang Engkau sampaikan, aku percaya dan aku bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, selalu bersyukur kepada Dia. Dalam segala keadaan, tidak peduli keadaan apapun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Berkat-Mu dilimpahkan atas kami, sepanjang hari ini kami sukses dan memuliakan Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sehat dan kami berkelimpahan dalam nama Yesus Kristus. Amin.